Shalom, selamat pagi. Dan sebelum dengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo ya. Karena pagi hari jangan sampai tertidur, dari atas bisa kelihatan ya, yang mulai mantuk-mantuk ya, mulai ngiler. Tapi saya percaya, saudara tidak akan ada yang tertidur, karena firman Tuhan hanya singkat, dan pagi hari ini saya mau bawa firman Tuhan, supaya saudara bisa melakukan firman Tuhan, dan yang mau melakukan firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Kita masuk di minggu yang ketiga dari bulan April, dan tema besar bulan ini adalah mengalami mujizat. Dan minggu ini kita akan belajar tentang pernikahan yang mengalami mujizat. Saya tahu daripada saudara, Bapak Ibu ada yang menikah, atau ada pasutri-pasutri muda termasuk seperti saya, dan ada juga yang lajang. Tetapi firman ini akan menguatkan setiap kita, akan menjadi kekuatan dan akan menjadi pengarahan, pencerahan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita mulai masuk terus ke dalam yang namanya pengajaran, supaya gereja kuat dalam firman, kuat dalam kebenaran. Dan saudara, sebelum kita lanjut ke dalam membahas tentang bagaimana posisi gereja Betani Yesus Malang, membahas tentang pernikahan, saya mau saksikan bagaimana kuasa Tuhan di gereja ini dinyatakan dengan luar biasa. Kemarin saya berjumpa dengan seseorang yang beberapa minggu kesulitan tidur. Kalau saudara tahu sebutannya apa? Insomnia. Dia bilang, Pak, saya susah Pak, jam 2, jam 3 mesti kebangun. Hari Sabtu ketemu dengan saya bilang saya doakan dan saya perkatakan kata-kata iman, saya bilang, besok pasti bangunnya siang, tidurnya nyenyak. Saya bilang begitu. Dia katakan, amin Pak. Saya doa, saya tumpang tangan. Dan saudara tahu, saya mendapat kesaksian, malamnya didoakan, saudara tahu, paginya bangun jam berapa? Jam 9 pagi, saudara. Saya sebut bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsae tangi awan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin ada saudara yang susah tidur, harus pakai obat. Saudara datang kepada Yesus, dia bisa buat tidur saudara nyenyak. Bahkan saudara jadi bangkong, saudara. Jadi bangsawan. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya tadi pagi di WA, dan puji Tuhan saudara, hidup yang penuh mujizat. Setiap hari saya minimal dapat satu kesaksian saudara. Tadi pagi saya dapat WA dari seseorang dari Jakarta, beberapa minggu lalu ikut KKR doa pagi, dan minta tolong didoakan karena di kantor kerja dari pasangannya, itu mengalami gangguan, mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Kita berdoa dari sini, saya berdoa dari sini, kita percaya kuasa nama Yesus. Dan saudara tahu tadi beliau WA saya berkata apa? Pak, puji Tuhan, sekeluarga kami mengalami mujizat, pekerjaan kami sudah tidak diganggu, dan kami mengalami berkat Tuhan. Dan yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini saudara, nama Yesus masih sanggup. Nama Yesus itu berkuasa. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang posisi bagaimana gereja Betani Yesus Malang dalam menyikapi isu pernikahan. Nah, dalam pernikahan saya tulis di sini versus perceraian. Saya akan jelaskan dan saya akan eksposisi dari Matius 19 ayat yang ke-1 sampai ke-12 karena Yesus membahas tentang konteks perceraian. Tetapi nanti saudara akan belajar bahwa di Alkitab juga dicatat tentang perkawinan. Saudara, dan sebelum lebih lanjut, di tempat ini juga terjadi banyak mujizat. Saya mendengar dari Bapak Gembala bagaimana ada suami istri yang mau sampai cerai dan didoakan, dan puji Tuhan hari ini tetap dan sampai mesra dan sampai langgeng, itu semua karena Tuhan Yesus, dan yang percaya katakan amin. Dan tahun lalu saya mengadakan talk show bersama dengan Pastor Jusman tentang pernikahan dan perceraian, dan mendapat dampak yang positif sampai luar kota, telepon minta konseling. Dan saudara tahu ada orang-orang yang bahkan sudah sampai di titik bagaimana mereka memilih untuk bercerai, tetapi ketika mereka konseling dan kita berkata tidak untuk perceraian, dan saudara tahu hari ini mereka menjadi suami istri yang awet, yang mesra, yang langgeng. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi artinya nama Yesus berkuasa, dia sanggup. Dan kalau di Alkitab dicatat berbicara tentang hal pernikahan, hal perkawinan, dan hal perceraian, berarti Yesus mau ngomong sesuatu yang penting buat kita, buat saudara dan saya. Mari kita buka di Matius 19 ayat yang ke-1 sampai ke-12. Dan ini ada satu ayat nanti ayat 9 yang sering diputus, yang sering dimultitafsir, yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang setuju dengan perceraian. Mari kita melihat sama-sama.
Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di Yudea yang di seberang sungai Yordan. Jadi ini dari utara ke selatan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan Yesus pun menyembuhkan mereka di sana. Ayat yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi dengan kedudukan, mereka adalah semacam bangsawan. Kepadanya mencobai Yesus. Saudara, ketika orang mencobai, saya definisikan berarti dia dipakai oleh setan. Karena setan itu suka mencobai. Saudara ingat kisah Yesus dicobai oleh iblis yang di padang gurun, saudara tahu kisah itu? Ya karena iblis suka mencobai. Jadi ketika orang suka mencobai, dia dipakai oleh iblis. Dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kita lihat ayat yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan yang lain, ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Ini titik ya, tidak pakai koma, tidak pakai yang lain. Loh Pak, tapi ayat selanjutnya, saya akan eksposisi bagi saudara. Kita akan melihat Alkitab. Jadi jangan kita comotkan boleh, kecuali karena, saudara pernah mendengar kalimat itu? Kita sama-sama lanjutkan. Ayat yang ke-7. Kata mereka, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Saudara bisa baca di Ulangan, saudara bisa catat, di Ulangan 24 ayat 1 sampai ke 5, Musa melarang. Tetapi karena orang-orang pada masa itu adalah orang yang bawel, yang tambeng, yang gak bisa diomongi, angel tuturane, sehingga dia membuat namanya surat cerai. Sehingga orang-orang Farisi mengangkat isu Musa ini kepada Yesus. Karena konteksnya orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang tahu tentang Taurat. Dan Musa adalah orang yang menulis tentang hukum Taurat. Mereka sedang mencoba Yesus menabrakkan hukum. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, ketegaran di sini artinya bawel, rewel, tambeng, gak iso diomongi, angel tuturane, maka Musa mengizinkan menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi jelas, gak abu-abu saudara. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa perceraian itu tidak. Tetapi saya akan kasih tahu, saya akan jelaskan lebih dalam bagaimana aplikatifnya. Loh Pak, kalau misalnya dibilang gak boleh cerai, kenapa kok ada orang Kristen yang bercerai? Nanti saya akan jelaskan secara runtut, sampai ke titik itu. Nah dikatakan bahwa sejak semula tidaklah demikian, diputuslah di ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara sering putus ayat ini kan? Boleh, kecuali karena zina. Ini permasalahannya. Kita butuh pendalaman, kita butuh mengerti, kita butuh eksposisi supaya saudara ngerti apa maknanya. Kita lihat ayat yang 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Ayat yang ke-11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ayat yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ayat 12 ini berbicara tentang yang namanya selibat. Orang yang memilih untuk tidak menikah sampai akhir hidupnya, yaitu memang adalah pilihan. Bahkan dikatakan dalam Korintus ada namanya karunia selibat. Orang-orang yang memang memilih untuk tidak menikah. Nah sekarang kita kembali ke ayat yang 9 saudara. Nah ini yang sering ayat ini 19 ayat yang ke-9. Boleh karena zina, katanya boleh ya. Mari kita baca dari sudut Injil yang lain saudara. Ini untuk memperlengkapi kita sama-sama. Kita lihat di Markus 10 ayat 10 sampai 12. Markus 10 ayat 10 sampai 12. Ketika mereka sudah di rumah,
Murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu, tentang pernikahan dan perceraian. Lalu kata Yesus kepadanya, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya, itu ayat 12. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki, ia berbuat jelas. Jadi jelas di sini dinyatakan bahwa perceraian adalah perzinahan. Jadi ketika seorang sudah disatukan Tuhan dan dia memisahkan, manusia memisahkan, jelas berarti dua-duanya berbuat zina. Mari kita lihat dari Injil yang lain. Lukas 16 ayat yang ke-18. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi supaya kita dapat satu pemahaman, satu pencerahan. Dikatakan Lukas 6 ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat jelas. Alkitab jelas, tidak abu-abu. Tidak perlu penjelasan yang panjang lebar. Jadi Alkitab mencatat tidak. Loh Pak, tapi kenapa ya Pak? Kok masih orang melakukan itu? Padahal Alkitab gak boleh. Saya kasih tahu saudara. Alkitab menulis tidak boleh bohong. Tapi saudara tetap bohong. Tidak boleh memaki. Saudara tetap memaki. Tidak boleh dikatakan mengutuk, tetapi saudara mengutuk. Tidak boleh berzina, tapi saudara tetap berzina. Karena setiap peraturan seringkali dilanggar. Hari ini saya akan jelaskan apa perbedaan kalau saudara benar-benar hidup dalam pernikahan yang sejati dan ketika saudara melanggar pernikahan yang sejati. Saya akan paparkan perbedaannya saudara. Nah sebab hari ini saudara, kembali tadi ke ayat yang 9 ketika Yesus bilang kecuali karena zina. Saudara mesti lihat dari segala sudut pandang. Ada satu kisah di Alkitab. Bagaimana waktu Yusuf dengan Ibu Maria. Ibu Maria hamil karena pekerjaan Roh Kudus yang dimana mempersiapkan juru selamat. Dan saudara tahu hukum Yahudi pada saat itu. Kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah, maka hukuman rajam akan menjadi hukumannya untuk membuat pasangan itu bisa mati. Dan dikatakan saudara bisa baca di Injil bagaimana Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Nah saudara perlu pahami konteks pada perjanjian lama. Ada namanya tunangan, ada pernikahan. Ketika tunangan, kalau kedapatan pasangannya salah satu sudah melakukan zina, maka boleh dipisahkan. Istilahnya diceraikan. Tapi kita lihat ayat ke-6. Ini yang harus kita jadikan catatan. Kita lihat ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi pertanyaan, Pak ini kan di Alkitab sudah ditulis, tapi kenapa kok tetap ada Pak yang melakukan itu? Ya itu tadi, karena melanggar. Itu tadi saudara. Ada yang bilang begini, loh Pak tapi kan Tuhan mengampuni. Oh iya, dia mengampuni. Tapi saudara coba kita berpikir dengan logika dasar. Kalau ada orang sampai nikah 100 kali, ya Tuhan kan mengampuni, Tuhan kan mengampuni, Tuhan kan mengampuni. Itu nanti larinya jadi hyper grace. Orang yang mempermainkan anugerah. Karena Tuhan mengampuni, iya. Jadi boleh, nanti nikah lagi. Iya kan mengampuni, iya nikah lagi. Iya kan mengampuni, iya terus aja sampai 100 saudara. Dampaknya apa? Kita akan belajar saudara. Nah sekarang saudara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bagi orang-orang yang sudah memilih untuk cerai hidup? Tetap sudut pandang kita tidak kepada perceraian. Tapi dalam aplikasinya, dalam etikanya tetap ada orang-orang Kristen yang bercerai. Terus Alkitab bagaimana menanggapinya? Mari kita buka 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dan kalau saudara baca dari Alkitab, perikopnya berkata hal tentang perkawinan. Nah ini harus saudara perhatikan. Ya 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku karena Paulus tidak menikah. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan. Loh Pak tapi sudah dibilangi ngeyel Pak. Gak bisa diomongi Pak. Tetap Pak diteruskan Pak. Ayat 11 akan menjelaskan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Atau berdamai, artinya rujuk dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.
Alkitab jelas menyatakan ini. Jadi tidak abu-abu saudara. Tidak abu-abu saudara. Alkitab hitam di atas putih dan putih di atas hitam. Jelas. Jadi saudara, nah sekarang kita masuk ke aplikatif ya. Tadi saya kasih pemaparan dogma, saya kasih dasarnya dulu. Bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan tidak bisa. Sekalipun karena zina saudara. Tidak, tetap tidak. Nah, sebab itu mari kita melihat ya. Posisi gereja kita, nah sekarang saya masuk kepada posisi gereja kita supaya saudara paham. Per 11 Oktober 2023, kita tidak lagi menikahkan yang cerai hidup dengan cerai hidup. Jadi kalau ada pasangan yang cerai hidup, mau nikah dengan pasangannya orang lain, mantannya orang lain, tidak bisa dinikahkan. Solusinya gimana Pak? Ya balik, seperti Alkitab bilang kembali. Loh Pak, tapi yang mantannya sudah nikah lagi, terus gimana? Nunggu mati, nunggu pasangannya mati. Karena hanya maut yang bisa memisahkan. Kalau saudara janji nikah di depan gereja, di depan pendeta, di depan jemaat, saudara ngomongnya apa? Dalam sakit, dalam suka, dalam sehat, dalam suka, dalam duka, dan sampai maut yang bukan sampai kakek nenek. Sampai kakek nenek, akhirnya sampai kakek nenek pisah, ya enggak saudara. Sampai maut yang memisahkan. Dan saya bilang dengan Pastor Rafat, saya tambahkan, dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, dalam kurus maupun gemuk. Lah iya. Karena bisa melar, bisa kempis, bisa melar, betul nggak? Iya. Jadi artinya saudara harus kembali loh Pak. Terus gimana? Ya udah hiduplah sendiri sampai antara mantan saudara berpisah dan saudara mau rujuk, atau ya kalau dia sudah menikah dengan kehidupan baru, nunggu mati saudara. Karena kalau maut itu berarti secara perjanjian selesai. Karena maut memisahkan. Lanjut. Terus gimana Pak? Kalau mati dengan mati, berarti cerai mati dengan cerai mati, yaitu berarti nanti tidak dinikahkan, tapi diteguhkan. Bukan diberkati, mohon maaf. Bukan diberkati, tapi diteguhkan. Kenapa? Karena sebelumnya sudah pernah mengucap janji nikah. Ya, jadi sudah diberkati, jadi nanti diteguhkan dan tidak bisa diteguhkan di gereja, diteguhkannya di rumah, di hotel, atau di restoran. Karena di sini diberkati artinya pernikahan yang pertama. Ya, lanjut. Terus buat yang anak-anak muda, Pak kalau hamil di luar nikah gimana? Tidak bisa diberkati. Karena Anda sudah buka segel. Segel yang untuk pernikahan. Dan berarti gimana Pak kalau hamil di luar nikah mau tanggung jawab gimana? Ya nanti diteguhkan tapi tidak di gereja. Karena misalnya mau tanggung jawab nih yang laki, oke Pak saya mau tanggung jawab, tapi diteguhkan. Ini supaya yang muda-muda memperhatikan kekudusan. Supaya nggak seenaknya aja, Pak saya mau daftar nikah, lu ini sudah ngisi nih Pak, gimana Pak? Enak aja. Ya kan? Saya mendengar kisah-kisah yang lucu ya dan konyol, kadang-kadang misalnya sama mertuanya nggak direstui gitu ya. Akhirnya digas aja supaya mau nggak mau jadi nikah gitu kan. Loh hati-hati saudara. Nanti saya akan kasih tahu apa dampak-dampaknya kalau sudah tahu peraturan tapi dilanggar. Ya. Terus yang selanjutnya saudara, ya. Perbedaan, nah sekarang kita masuk ke perbedaan ya. Pak tadi kan disampaikan bahwa ada perbedaan kalau orang yang nikah sejati dan yang melakukan cerai hidup, apa bedanya? Harus ada beda pasti. Ada gandum, ada ilalang. Ada domba, ada kambing. Terus bedanya gimana? Nah saya jelaskan. Yang pertama, kalau kita menikah, diberkati dalam pernikahan, kita sungguh-sungguh setia sampai akhir, sampai maut yang memisahkan, true love, maka yang satu, diberkati rohani dan jasmaninya. Keluarganya diberkati Tuhan, berkat gak selalu bicara tentang materi, tapi keluarganya damai sejahtera. Nanti kalau ada apa-apa gak rebutan warisan. Loh, aku kan istri nomor 1, aku kan istri nomor 2, harus adil baginya. Lah, sering mendengar seperti itu? Ya itu. Karena mengikuti hawa nafsu. Akhirnya bertengkarlah masalah harta. Lalu yang kedua, damai sejahtera, tidak ada sanksi sosial, saudara. Karena tahu, oh iya, ini dari keluarga yang baik-baik. Dari keluarga yang benar. Dan bagi keturunannya ada damai sejahtera. Dan yang ketiga, saya kasih 3 saja. Karena banyak. Nanti kapan mau dibahasnya, saya sedang atur waktu dengan Pak Jusman untuk kita talk show lagi, seri yang kedua tentang apa dampak dari perceraian. Apa sisi gelap atau sisi
dari perceraian yang kita akan atur, karena itu adalah sesi kedua dari tahun lalu. Tahun lalu kita sudah buat talk show dan tahun ini kita akan adakan lagi dan saudara nanti bisa dialog dua arah. Dan yang ketiga apa? Menjadi pusaka dan teladan bagi keturunannya. Saudara, saya banyak berjumpa dengan anak-anak yang adalah broken home, yang adalah korban dari perceraian, rata-rata mengalami psikisnya, mengalami kekecewaan terkait orang tua, dan sehingga, mohon maaf, ada yang sampai saya nggak mau nikahku. Loh kenapa? Karena saya ngelihat bagaimana papa saya mukul mama saya takut nanti saya dipukul dengan suami saya. Bayangkan saudara. Makanya ini penting, minggu lalu kita bicara keluarga, hari ini kita bicara pernikahan. Dan hari ini biarlah ada anggur manis buat saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Saudara tahu ketika perkawinan di Kana adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan setelah dia berpuasa, setelah dia dibaptis. Kenapa dia lakukan mujizat perkawinan? Karena dia mau bilang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Karena kita jemaatnya adalah mempelai Kristus. Yang dimana nanti kita akan dijemput olehnya, karena dia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai Kristus. Dan saudara tahu bagaimana kisah perjamuan di perkawinan di Kana, anggur itu habis. Dan Yesus bilang kepada para musajinya, tuangkan air, maka air menjadi air anggur ya. Anggur mungkul-mungkul ya. Jadi air anggur, menjadi wine. Kalau dalam bahasa Inggrisnya grape itu buah anggur, kalau wine itu sari anggur. Dan orang berkata biasanya anggur yang terbaik itu dikasih di awal. Kenapa ini yang ditaruh di terakhir? Saya mau katakan kenapa yang enak di terakhir. Karena ketika ada Yesus, maka anggur itu menjadi lebih manis. Yang percaya katakan amin. Saudara rindu pernikahan saudara ada manis saudara. Saudara rindu dalam perkawinan saudara ada keharmonisan dan ada hal yang mesra. Hadirkan Yesus. Karena kalau hadirkan Yesus maka air bisa dirubah menjadi air anggur. Yang percaya katakan amin. Jadi menjadi teladan bagi keturunan. Menjadi pusaka bagi keturunan. Sekarang saya masuk ketiga kalau terjadi perceraian. Yang pertama, ada catatan noda dalam pernikahan. Itu tidak bisa dihapus saudara. Sama seperti SKCK. Seumur hidup tidak bisa dicabut atau dicoret atau dibusek nggak bisa. Maka dari itu, pemuda-pemudi, sebelum engkau menikah, jangan ngikutin nafsumu. Kenapa kamu cinta dia? Karena dia cantik. Yakin 50 tahun lagi masih cantik? Saudara, saya mengerti satu pewahyuan bahwa pasangan kita itu yang akan tinggal bersama kita lebih lama daripada kita tinggal dengan orang tua kita. Yang setuju katakan amin. Saya hidup dengan orang tua saya, bersama dengan orang tua saya, sekitar sampai saya umur 24 tahun. Karena saya menikah umur 24. Dan setelah 24 tahun sampai sekarang, saya tinggal bersama dengan istri saya, satu keluarga. Dan hanya maut yang akan memisahkan kami. Artinya 50, 60, 70 tahun ke depan saya akan bersama dengan istri saya. Jadi anak-anak muda, ini hikmatnya. Pilih pasangan yang kamu bisa kuat sampai 100 tahun. Loh Pak, tapi kan hidup cuma sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya wis ngambil paling tinggi 100 tahun gitu loh. Karena biasanya kalau premi kan 100 tahun mentoknya, betul ya? Nah, iya. Sebab itu ini penting. Makanya tadi saya katakan, ini penting bagi yang berpasangan, penting juga bagi yang belum berpasangan. Karena firman Tuhan jelas. Jadi ada catatan noda. Yang kedua apa? Tidak damai sejahtera. Ada sanksi sosial. Ada sanksi sosial. Yang dimana, lo itu kan dulu jadi rasan-rasan orang. Dan keturunannya pun akan gak enak, dampak. Aku mesti ikut siapa ya? Ikut papaku atau mamaku ya? Banyak loh korban-korban, anak-anak korban dari perceraian yang bingung harus ikut papanya, ikut mamanya. Iya kalau bisa ikut papa mamanya, lek dititip nombek mae. Lek dititipkan dengan kakeknya. Saudara, orang tua. Banyak orang merindukan anak, sebab itu hari Kamis kita akan adakan KKR untuk keturunan. Lah saudara diberkati Tuhan anak, dianugerahi anak. Kok ditelantarkan? Kok gak dididik anaknya? Kok gak dikasihi anaknya? Saya banyak menemukan anak-anak yang sebetulnya bukan nakal, tapi dicap nakal. Dan ketika saya ngobrol berdua intim dengan dia, saya ngobrol, kamu kenapa? Ya sebetulnya karena orang tua saya cerai. Saya seperti ini, saya cari perhatian karena saya gak dapat perhatian di rumah saya. Saudara jangan mikir nafsunya aja saudara. Pikirkan, penting sekali sebab itu Yesus menjelaskan ini. Kalau saudara baca di Matius 19,
Setelah Yesus menjelaskan tentang perceraian, dia memberkati anak-anak. Silakan saudara baca perikopnya. Yesus memberkati anak-anak. Dan Yesus berkata apa? Yang seperti anak-anak inilah yang empunya kerajaan sorga. Banyak hari ini orang bisa buat anak tapi gak bisa didik anak. Banyak hari ini orang bisa buat anak tapi gak bisa menjaga anak. Sebab itu pernikahan bukan bicara nafsu. Tapi bicara tentang goal, tujuan. Seperti kita jemaat dengan mempelai Kristus. Saudara, sanksi sosial. Saudara pernah tanya enggak dengan anak saudara? Bagaimana? Hati-hati saudara. Yang ketiga apa? Contoh dan teladan buruk bagi keturunan. Saudara, contoh dan teladan buruk bagi keturunan. Dari selama saya melayani observasi, kalau ada orang bercerai, memilih bercerai, pasti atas-atasnya cerai, dan itu selalu saudara. Yaitu saya ceritakan minggu lalu, itu kutuk saudara harus dipatahkan. Orang tua ngerokok, terus anaknya nyocok ngerokok loh ya, sambil gini. Halah papa dewe yang ngerokok, gak usah ngomongnya aku bah. Terus ditempeleng, kurang ajar kamu ya. Nah, anak itu ngelihat kelakuan orang tua loh Bapak Ibu, bukan ngeliat omongan. Words, action, speak louder than words. Tindakan perbuatan kita berbicara lebih daripada perkataan kita. Saudara, hari ini firman yang kuat dan keras bagi setiap kita. Pak terus gimana Pak yang sudah terlanjur? Ya sudah mau gimana, nasi sudah jadi bubur kan? Ya lanjutkan hidup menjadi lebih baik, jangan diulangi lagi. Yang sudah salah ya sudah, tutup selesai, kita mulai. Karena apa? Yang ada di dalam Tuhan adalah ciptaan yang baru. Hanya penyesalan, ya sudah, sebab itu penting langkah preventif. Saya kasih langkah preventif buat yang masih lajang ya. Dan saya tambahkan juga, lajang dan cerai hidup itu juga tidak bisa ya. Karena cerai hidup itu kan suami atau istrinya orang lain. Tapi kalau lajang, cerai mati itu bisa. Tapi tidak diberkati, tapi diteguhkan saudara. Nah langkah preventifnya apa? Anak-anak muda ataupun yang usia-usia 30-40 yang sedang cari pasangan. Kalau sejak pacaran dia sudah selingkuh, jangan diteruskan ya. Itu tabiat, itu karakter. Pak tapi saya ngasih kesempatan 2 kali, coba aja sampai 100 kali. Nikah baru dah, iya gak berubah Pak, terus gimana Pak? Apakah opsinya C? Nggak bisa. Sudah pilihan kok. Makanya saya katakan kepada relationship anak-anak muda, lebih baik putus daripada cerai. Nangis, tapi nangis sebentar setelah itu bangkit. Kalau sudah nikah, sudah janji nikah, gimana? Mari hari ini menjadi perenungan kita bersama bahwa pernikahan itu penting loh saudara. Pernikahan itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau nggak penting kenapa Yesus catat di Alkitab? Kalau nggak penting kenapa ada perikop yang membahas tentang itu? Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir udah mau selesai ya. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab Tuhan membenci firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat dalam pernikahan. Karena saudara kalau janjinya dilanggar berarti berkhianat, betul nggak? Saya janji datang jam 7 tapi saya datang jam 9, saya berkhianat dengan janji saya. Saya janji kalau saya akan mengupah sekian ratus ribu, sekian juta, sekian puluhan juta, tapi ternyata yang dibayarkan tidak, berarti saya berkhianat dengan janji saya. Saudara-saudara, saya percaya hari ini Tuhan sanggup mengadakan pemulihan bagi setiap pernikahan, dan yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini Tuhan berbicara kepada setiap saudara dan saya, supaya kita menghargai betul yang namanya pernikahan. Saya sudah menikah saudara, ini tahun keempat saya menikah, dan saya berdoa biar pernikahan saya juga jadi berkat buat banyak pasangan-pasangan. Dan saya berdoa juga supaya Tuhan terus memberikan saya kesehatan, kekuatan. Saya memang masih muda, saya perlu banyak belajar. Tapi saya berdoa Tuhan supaya sampai saya dipanggil olehnya, saya menyelesaikan tugas di dunia ini dengan setia. Dan ketika saya berhadapan dengan dia akan berkata, welcome my faithful servant.
Artinya, selamat datang hambaku yang setia. Saudara, hamba Tuhan bukan bicara saudara jadi pendeta, tidak. Tapi kita orang-orang umatnya, kita adalah hamba-hambanya. Karena dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Adonai kita. Dia adalah Tuhan kita. Saudara mengerti istilah my Lord. Lord itu artinya Tuhan. Kalau my God artinya Tuhan. My Savior artinya Juru Selamat. Kalau my Lord berarti kita hambanya. Kalau my God berarti kita umatnya. Kalau my Abba Father, Abba Bapa, berarti kita adalah anaknya. Tuhan kita loh hebat sekali saudara. Tuhan yang mau dekat dengan umatnya. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang worship leader dan singer boleh maju ke depan dan pemain musik. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Dia sanggup pulihkan. Saya tidak tahu mungkin ada pasangan-pasangan suami istri yang sedang ada ketidakbaikan di sana. Sedang ada sesuatu yang tidak baik saudara. Mari kita hancurkan agenda iblis ya. Apa agenda iblis? Perselingkuhan saudara. Sebab itu keterbukaan adalah awal pemulihan. Perselingkuhan itu artinya apa sih? Orang ketiga. Saudara pernah dengar kalau orang ketiga itu biasanya apa? Setan saudara. Pihak ketiga itu selalu setan. Jangan biarkan ada pihak ketiga saudara. Saya berdoa biar jemaat-jemaat Betanius Toya Malang, Blitar, Pontianak adalah suami istri yang setia dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Pak, tapi anak saya seperti ini Pak. Masih ada Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Yesus penolong kita. Lampu boleh dipadamkan. Saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saudara, kalau saudara baca firman, saudara percaya bahwa firman itu adalah janji-janji. Firman adalah Allah itu sendiri, logos, theos. Sebab itu saudara pertanyaan, Pak, bagaimana janji itu bisa digenapi? Jawab saya adalah ketika saudara melakukan firman. Bagaimana janji itu bisa digenapi dalam hidup saya? Ketika saudara hidup benar. Kalau saudara gak hidup benar, saudara gak bisa nagih janji saudara. Karena saudara gak sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Saudara pernah dengar ayat ini? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah ditimbul dalam hati, tidak pernah dipikirkan, itu semua disediakan, jangan diputus. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus bagaimana Pak? Mengasihi Tuhan itu gimana? Ya kasihilah istrimu. Terus mengasihi Tuhan itu gimana Pak? Kasihilah suamimu. Terus mengasihi Tuhan itu gimana Pak? Kasihilah anak-anakmu. Terus mengasihi Tuhan itu gimana Pak? Kasihilah orang tuamu. Saudara gak bisa ngomong kalau Anda mengasihi Yesus tapi saudara ngelawan orang tua. Saudara gak bisa ngomong Anda mengasihi Yesus kalau saudara tempeleng istri saudara. Saudara gak bisa ngomong mengasihi Yesus kalau saudara maki-maki suami Anda. Dan saudara gak bisa ngomong saudara mengasihi Yesus kalau saudara telantarkan anak Anda, saudara gak didik anak Anda, saudara biarkan anak Anda menjadi rusak. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan, didiklah anak-anakmu. Firman Tuhan jelas menyatakan, hormatilah orang tuamu. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, kasihilah istrimu dan hormatilah suamimu. Janji Tuhan akan digenapi kalau kita melakukan itu. Pak, tapi istri saya begini begitu loh. Ya dulu piye milih nih. Kok saya sing suruh ngurus piye? Sebab itu saudara, kalau saudara sudah memilih Dia, cintailah apapun kekurangannya. Cintailah Dia seperti Tuhan mencintai engkau. Pak, tapi dia sudah begini loh. Saudara emangnya gak bikin salah? Saudara emangnya gak bikin kesalahan yang menyakiti hati Tuhan? Tuhan aja bisa mengampuni kita, kenapa kita gak mengampuni istri kita? Kenapa kita gak mengampuni suami kita? Hari ini kita datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa tolong kita. Saya manusia biasa saudara, sama seperti Elia. Tapi kita punya Tuhan yang sama yang bisa nolong saudara dan saya. Kalau saudara ngomong, ya Pak, Bapak ngomongnya gampang, ya terserah saudara. Karena saudara berarti menolak Yesus bekerja dalam hidup saudara. Ya Bapak ngomongnya gampang, lah ini saudara. Saya kan gini-gini, ya sudah, saya diem aja udah. Tetapi kalau saudara buka hati saudara dan saudara, saya mau Tuhan Yesus pulihkan keluarga saya. Saya mau Tuhan Yesus pulihkan pernikahan saya. Gak usah banyak ngomong, terjadi pemulihan dalam keluargamu. Tapi kalau kita terus, ya saya kan manusia biasa, saya kan gini, ya sudah. Makanya kita butuh Roh Kudus, Parakletos, penolong, penuntun, pengajar yang akan membuat kita mengerti firman Tuhan.
Kita adalah gereja yang mengandalkan Roh Kudus. Kita adalah gereja yang percaya kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia-Nya. Mari ini saudara percaya, berdoa. Saya rindu jemaat Tuhan, engkau ngalami Tuhan. Saya rindu saudara, engkau ngalami pemulihan. Setiap anak-anak yang mungkin terluka karena orang tua, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Sebab itu jadilah orang tua yang nanti anak-anakmu jangan mengalami apa yang kamu alami. Tetap doakan orang tuamu, tetap kasih orang tuamu. Mereka tetap harus didoakan. Dan orang tua, jadilah orang tua yang baik buat anak-anakmu. Jadilah teladan buat mereka. Jadilah contoh buat mereka. Sebab mereka akan punya keturunan dan itu adalah cucu saudara. Sebab nanti mereka akan punya cucu, itu adalah cicit saudara. Mari sama-sama keluarga, pernikahan, kita dibawa kepada Tuhan dan saudara akan mengalami mujizat yang percaya, katakan amin.